karena kebaikan hati tukang daging, pembuat bir, atau pembuat roti, tetapi karena penghargaan mereka terhadap kepentingan mereka sendiri. Kita tidak membeli atas dasar kemanusiaan, tetapi kita butuh untuk diri kita sendiri dan mereka cinta terhadap diri mereka sendiri. Say hello to Adam Smith. Ini merupakan sebuah kutipan Adam Smith yang merupakan sebuah reka adegan. Ini sosok asli Adam Smith. Sebelum kita lebih dalam masuk mengenai teori klasik, mari kita lebih dalam mengenal Adam Smith yang merupakan tokoh penting dari terciptanya teori ekonomi klasik ini. Adam Smith adalah seorang pemikir besar dan ilmuwan kelahiran Kirkcaldy, pantai timur Skotlandia, dekat Edinburgh pada Juni tahun 1723. Ayahnya juga bernama Adam Smith yang bekerja sebagai pengawas pabean di Kirkcaldy. Pada usia 14 tahun, Adam Smith ke Glasgow University, kemudian mendapatkan beasiswa ke Oxford. Di sana dia belajar sastra Yunani dan Latin klasik, sastra Inggris dan Prancis, seni serta filsafat. Setelah lulus, dia menjadi profesor filsafat moral di Universitas Glasgow antara tahun 1751 sampai tahun 1763. Karya besar pertamanya adalah The Theory of Moral Sentiment yang diterbitkan pada tahun 1759 dan menjadikannya pemikir Skotlandia yang sangat berpengaruh pada saat itu. Pada tahun 1764, Smith pergi ke Prancis dalam rangka menjadi seorang tutor bagi anak-anak Charles Townshend, seorang anggota parlemen Inggris. Dan di sanalah dia bertemu dengan pemikir-pemikir besar dari Prancis, seperti Voltaire, Turgot, Queensney, dan lain sebagainya. Sehingga Smith yang mengawali pusat perhatian pemikirannya pada bidang logika dan etika menjadi mengarahkan pemikirannya kepada masalah-masalah ekonomi. Salah satu buah hasil karya pemikirannya saat di Perancis yang melalui proses penelitian yang cukup panjang adalah The Well of Nation yang sangat fenomenal hingga saat ini. Dan karya itu kemudian mengalami beberapa kali cetak ulang dan diterjemahkan ke bahasa-bahasa asing lainnya. Setelah publikasi hasil karya tersebut, Smith diangkat menjadi komisioner pabean di Edinburgh dan menghabiskan waktu untuk merevisi buku-bukunya yang telah diterbitkan. Dia menjalani hidup sederhana meskipun dia memiliki pensiunan tetap, dan selama bertahun-tahun dia mendermakan sebagian besar pendapatannya secara sembunyi-sembunyi. Dan dia tinggal di Edinburgh hingga sisa akhir hidupnya pada tahun 1790. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai Adam Smith. Sebelum masuk ke dalam konsep utama teori klasik ini, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu sejarah munculnya teori klasik ini. Pada tahun 1789, adanya keributan-keributan di Prancis yang menjurus sampai pecahnya Revolusi Prancis. Keributan ini dimulai dari adanya pertentangan pendapat di antara dua aliran yang berkembang pada waktu itu, yang masing-masing mempertahankan pendapat dan teorinya, yaitu aliran paham merkantilisme dan aliran paham fisiokrat. Keributan ataupun pertentangan itu sampai meluas kemana-mana, bahkan sampai keluar negara Prancis itu sendiri. Orang-orang pun sudah jemu dengan keributan itu dan menuntut kepastian hidup. Rupanya keributan itu didengar oleh Adam Smith. Maha guru ini mendengar gagap gempitanya dunia yang menghendaki kebebasan manusiawi hampir di segala lapangan kehidupan. Sehingga ia berpikir bahwa ekonomi pun menghendaki suatu perumusan yang pasti. Dengan demikian, maka pada tahun 1763 berangkatlah Adam Smith ke Perancis dan tinggal selama 3 tahun di sana. Selama di Perancis, ia bertemu dengan pemuka mazhab fisiokrat, yaitu Francois Queensney dan Jacques Turgot, yang mereka lakukan berdiskusi mengenai bentuk perekonomian yang sebagaimana
yang sebaiknya. Adam Smith pun sepaham dengan aliran fisiokrat. Ia mengemukakan pendapatnya, yaitu kemakmuran berasal dari seluruh sektor yang produktif dan diberdayakan ataupun dikelola oleh manusia atau tenaga kerja, dan harus adanya kebebasan dalam perekonomian. Sepulang dari Perancis, Smith lalu menuliskan idenya dalam sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1776 dengan judul The Wealth of Nations. Dalam buku ini pertama kali muncul mengenai bentuk perekonomian liberal yang oleh Karl Marx. Aliran yang dibawa Adam Smith disebut aliran klasik. Klasik suatu aliran bukanlah terkandung dalam hasil-hasil yang dicapai, melainkan pada cara bagaimana masalah dipecahkan. Selain itu, Karl Marx juga menyebut teori klasik karena pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Adam Smith banyak yang sudah klasik atau sudah diatur oleh pakar ekonomi sebelumnya. Kaum klasik menetapkan teori harga pada pusat analisis ekonomi dengan bantuan penyelidikan ke arah faktor-faktor permintaan dan penawaran harga. Seperti yang dikemukakan oleh J.B. Say, setiap penawaran akan menciptakan permintaan itu sendiri dan barang yang dihasilkan pasti habis laku terjual. Pemikiran aliran klasik ini bisa dianggap sebagai dasar munculnya ekonomi kapitalis, di mana campur tangan pemerintah hanya sebagian kecil pada kepentingan negara atau pemerintah. Pada dasarnya, pemikiran ekonomi aliran klasik menganjurkan kebebasan alamiah, freedom atau liberalisme, kepentingan diri atau self-interest, dan persaingan atau competition. Asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan oleh mekanisme pasar. Dari teori harga merupakan bagian sentral dari pemikiran mereka. Dengan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar. Berikut penjelasan aliran klasik terkait anjuran atau karakteristik pemikiran menurut Skousen. Yang pertama ada kebebasan atau freedom, yaitu hak untuk memperoleh dan menukar atau memperdagangkan produk, tenaga kerja, dan kapital. Yang kedua ada kepentingan diri atau self-interest, yaitu hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu orang lain dalam kepentingan diri. Yang ketiga ada persaingan atau competition, yaitu hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa. Filsafat kaum klasik mengenai masyarakat secara prinsipil tidak berbeda dengan filsafat mazhab fisiokrat. Kaum klasik mendasarkan diri pada tindakan-tindakan rasional dan bertolak dari suatu metode alamiah. Kaum klasik juga memandang ilmu ekonomi dalam arti luas, dengan perkataan lain, yakni secara normatif. Salah satu tokoh utama aliran klasik adalah Adam Smith, seorang profesor gila yang mengajar filsafat moral di Universitas Glasgow. Dalam bukunya The Wealth of Nations, menurut Adam Smith, kepentingan pribadi self-interest akan menghasilkan masyarakat yang stabil dan makmur tanpa perlu diarahkan oleh negara secara terpusat. Doktrin secara kepentingan ini sering disebut dengan invisible hand atau tangan gaib. Pembagian kerja dan spesialisasi membawa efisiensi kerja dan hasil optimal bagi masyarakat secara menyeluruh. Dia juga menolak pandangan dari merkantilisme terkait peranan uang logam, emas, dan perak. Dikutip dari The Wealth of Nations yang ditulis kembali oleh Skousen, Smith menjelaskan tentang konsep invisible hand sebagai berikut. Kita mendapatkan makan malam, kita bukan dari kemurahan hati tukang daging, pembuat bir, atau pembuat roti, tetapi dari penghargaan mereka terhadap kepentingan diri mereka sendiri. Kita tidak memperhatikan diri kemanusiaan mereka, tetapi kepada cinta diri mereka sendiri terhadap setiap individu yang menggunakan kapital dan tenaga kerja. Tidak bermaksud untuk mempromosikan kepentingan publik dan tidak tahu seberapa besar ia mempromosikan tujuan yang sebenarnya bukan dari kehendaknya. Dengan mengejar kepentingannya sendiri, dia seringkali juga mempromosikan kepentingan masyarakat tanpa disadarinya. Permintaan agregat adalah jalan untuk menumbuhkan
perekonomian. Untuk keluar dari resesi dan mendorong permintaan agregat, pemerintah perlu mengintervensi perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah harus meningkatkan belanjanya atau mengurangi tarif pajak sehingga permintaan agregat meningkat dan ekonomi bergerak keluar dari depresi. Rumah tangga tidak akan bersedia meningkatkan konsumsi karena selama depresi mereka kehilangan pendapatan dan sebagian besar kekayaannya. Begitu juga bisnis tidak akan bersedia berinvestasi. Ketika mereka akan berinvestasi, pasokan pasar akan bertambah. Itu hanya akan menghasilkan ekses pasokan yang semakin besar, mendorong harga dan keuntungan yang semakin jatuh.